Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran materi pada pagi ini, yaitu kita kembali belajar matematika. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah materi persamaan kuadrat. Jadi, karena persamaan kuadrat kita telah berjalan sebelumnya, jadi kita sekarang melanjutkan materi. Materi hari ini adalah materi menyusun persamaan kuadrat. Nah, kalau kemarin materi sebelum menyusun persamaan kuadrat, kalian itu belajar mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk kali ini kebalikannya, akar-akarnya ada, akan tetapi kita di sini menyusun bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, Ibu tulis terlebih dahulu judulnya, menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat. Apa yang Ibu katakan tadi, materi sebelumnya yaitu mencari akar-akarnya. Untuk kali ini kita akar-akarnya ada, akan tapi kita di sini menyusun bentuk persamaan kuadratnya. Nah, bagaimana Bu cara menyusunnya? Kalian harus ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Masih ingat? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalian kemarin disuruh cari akar-akarnya. Ya. Nah, untuk kali ini akar-akarnya apa? Akar-akarnya adalah P dan Q misalkan. P dan Q. Nah, untuk kali ini P dan Q ada, kita disuruh menentukan ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menentukan? Nah, kita buat terlebih dahulu. Kemarin kalau kita dari bentuk umumnya kita cari akar, kita jadikan X min P kalikan X min Q sama dengan 0. Nah, kita kalikan dulu X kali X kuadrat. Ya, X kali min Q X. Min P kali X min PX, sedangkan min P kali min Q adalah plus PQ. Jadi sama dengan 0. Nah, kita faktorkan di sini, kita ubah bentuknya terlebih dahulu. X kuadrat min, ini Ibu pindah, Ibu tuker, bukan Ibu pindah ya, Ibu tuker. Jadi P tambah Q kalikan dengan X. Nah, ini kalau kita kalikan min kali P min P, min kali Q min Q, ya. Kalau kita kalikan X kembali ke sini. Jadi ditambah PQ sama dengan 0. Nah, ini rumusnya untuk menyusun persamaan kuadrat. Contoh ya. Contoh. Diketahui akar-akarnya. Akar-akar persamaan kuadrat P sama dengan 5 misal, dan Q sama dengan 13.
Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Ditanya bentuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Jawab. Jadi, kita tentukan tadi sudah diketahui P-nya berapa? 5. Q-nya berapa? 13. Jadi, kita cari penjumlahannya P tambah Q. P tambah Q. Dan kita cari nilai P kalikan dengan Q. P tambah Q berarti 5 ditambah 13. 5 tambah 13 berapa? 18. Sedangkan 5 kali 13 adalah 65. Nah, untuk selanjutnya kembalikan ke rumus. Jadi, X kuadrat min P tambah Q dalam kurung X, ya variabelnya, ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurangi P tambah Q 18. Jadi P tambah Q kita langsung isi dengan kita gantikan dengan 18X ditambah P kali Q. P kali Q 65. Jadi P Q ini artinya P kali Q. Hasilnya tadi setelah kita hitung 65. Jadi bentuk umum persamaannya adalah X kuadrat dikurangi 18X ditambah 65. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, karena Ibu kemarin sudah memberikan latihan sama kalian. Sekarang kita lanjut pada bab 3 terlebih dahulu. Oke, kita lanjut pada bab 3 yaitu fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya fungsi kuadrat bentuk umumnya kita belajar bentuk umumnya dulu ya. Itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Hanya saja bedanya persamaan kuadrat itu sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk fungsi kuadrat itu Fx itu artinya fungsi X. Fungsi X. Nah, ini kalau pada fungsi kuadrat. Bukan 0 lagi, tapi fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, bagaimana Bu contohnya persamaannya Bu? Contoh bentuk fungsi, maaf bukan persamaan ya, contoh bentuk persamaan fungsi kuadrat seperti apa Bu? Contoh Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ada lagi Fx sama dengan X kuadrat ditambah X. Ada lagi fungsi X sama dengan 3X kuadrat. Ada ya, banyak. Nah, bisa diterima ya bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Dari contoh ini kita ambil kesimpulan bahwa pada bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah setiap fungsi memiliki satu variabel yang sama. Artinya di sini variabelnya sama, di sini X, di sini X. Dan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah pangkat 2. Itu pangkat tertinggi. Jadi ciri-ciri fungsi kuadrat tersebut tadi sudah Ibu katakan. Kalau setiap fungsi memiliki, ini Ibu tulis ya, setiap fungsi memiliki satu variabel yang sama.
satu variabel yang sama. Dan pangkat tertinggi variabel itu, variabel tersebut ya maksudnya, variabel tersebut itu adalah 2. Ini artinya setiap fungsi memiliki satu variabel yang sama. Ini X, ini variabelnya. Nggak mungkin di sini X, di sini Y, itu bukan persamaan fungsi kuadrat. Karena variabelnya tidak sama. Paham ya? Jadi di sini harus sama. Di sini X, di sini X, harus ini Y, Bu. Di sini harus Y juga. Nah, untuk pangkat variabelnya, Bu. Nah, untuk pangkat variabelnya itu adalah pangkat tertinggi adalah 2. Paham ya? Nah, kita lanjut kalau sudah paham. Kita lanjut pada grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Oke, kita lanjut grafik fungsi kuadrat. Namanya grafik, kita menggambar grafik ya. Dulu kelas 8 sudah pernah diajari menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian nanti untuk bab 3 nulisnya di buku kotak kecil. Kalau ada sisa di kelas 8 monggo dipakai, gak apa-apa. Kalau enggak ada silahkan beli buku kotak yang tipis aja. Bukan buku kotak matematika untuk TK itu ya. Kalau untuk TK kotaknya besar. Kalau untuk kalian kotaknya yang kecil-kecil. Karena untuk membuat grafik, menggambar grafik. Jadi grafik tadi katanya Ibu gambar. Jadi Ibu punya soal, gambarlah sketsa grafik fungsi X sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 dengan daerah asal X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan min 4, X kurang dari sama dengan 2, X elemen bilangan real. Jadi di sini kalian suruh menggambar. Jadi kalau menggambar kalian otomatis perlu titiknya, yaitu titik X dan titik Y. Jadi titik potongnya adalah X, Y. Jadi kalian di sini menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kita pakai tabel boleh. Kita harus pakai tabel. Kita belajar menghitung bisa juga. Dengan menghitung manual bisa juga. Kalau kita ini yang sekarang saat ini kita gunakan tabel saja. Nah, untuk tabel ini kita buat tabel terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan terlebih dahulu anggotanya, anggota X. Daerah asal itu anggota X. Anggota X itu siapa saja, Bu? Ini kalian lihat. X lebih dari, bacanya dari tengah ya. X lebih dari sama dengan min 4. Kembali lagi ke sini, X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini artinya bilangan di antara min 4 dengan 2. Ini karena ada sama dengannya, berarti min 4 dengan 2 itu ikut. Berapakah bilangan itu? Bilangan itu adalah di antara bilangan min 4 sampai 2. Siapa aja? Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita isi X. Tadi X itu siapa aja? Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, Bu, di sini Bu untuk siapa, Bu? Yang di sini untuk min untuk ini, untuk min fungsi fx-nya ini. Ini untuk bentuk umumnya. Jadi ini diisi siapa, Bu? Ini diisi min X kuadrat penjabarannya. Yang di sini, Bu, yang di sini untuk diisi min 2X. Yang di sini, Bu, tambah 3, jangan ditulis tambah 3. Jadi ini bentuk ini tadi dipisah-pisah ke bawah. Paham ya?
Jadi yang sini siapa, Bu? Yang di sini adalah fx. Yang di sini adalah fx. Ingat, fx itu sama dengan y. Ingat ya, fx itu sama dengan y. Nah, yang di sini, Bu, yang di sini untuk x, y. Nah, Ibu contohkan satu. Nanti yang lain kamu cari di sini. Nanti kalian kumpulkan ya. Ini Ibu tutup dulu ini, seret. Nah, di sini min x kuadrat. Ingat, min x kuadrat yang dikalikan berulang-ulang adalah x-nya saja. Jadi x-nya min 4. Min 4 kuadrat negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. Jadi kalian tulis 16 di sini. Jadi negatifnya, Bu, negatifnya kamu tulis, jangan ikut dikalikan berulang-ulang. Nah, paham ya? Untuk yang ini sekarang, min 2x, x-nya min 4, min 2 kali min 4, min kali min plus ya, 2 kali 4 adalah 8. Nah, untuk ini, Bu, untuk ini 3, kamu tulis tetap 3. Ya, paham ya? Jadi untuk di sini siapa, Bu? Untuk di sini ini dijumlah semuanya. Min 16 tambah 8 berapa? Min 8. Min 8 tambah 3 berapa? Min 8 ditambah 3. Punya utang 8. Masih dibayar 3. Utangnya masih min 5. Jadi ini x, y, x-nya tadi min 4, x-nya tadi min 4. Y-nya ini kan sama dengan y, min 5. Jadi titiknya adalah min 4, min 5. Paham ya? Nanti kalian cari ini. Seret, dicari ya. Setelah itu bagaimana, Bu? Setelah itu kalian gambar grafiknya. Seperti apa grafiknya nanti? Apakah membuka ke atas atau grafiknya menghadap ke bawah? Nanti kalian buktikan. Nanti kalian kumpulkan. Kalian sebelum menggambar grafik tentunya cari tabelnya terlebih dahulu. Paham ya? Nah, setelah itu tugas kalian membuat tabel ini, meneruskan, terus menggambarkan tadi ini tadi ya, min 4. Menggambar kalian masih ingat ya. Kalau sudah gambar, sudah selesai mencari apa namanya? Titiknya, titik potongnya kalian gambar ini. Nah, ini titik X. Ini maaf, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, jadi di sini terus positif, di sini ke kiri negatif, dan pastinya kalian udah bisa kok. Misalkan di sini min 4, maaf, di sini min 4, di sini min 5, misalkan. Ya, min 4, min 5, min 4x, berarti daerah sini kamu cari. Oh, ini min 4. Min 5 daerah Y, berarti kamu cari Y. Oh, ini, berarti kamu hubungkan ini. Seret, ini min 4, Y. Nanti cari titik yang lainnya. Itu tugas kalian. Nah, setelah itu kita belajar unsur-unsur grafik. Unsur-unsur grafik itu terdiri dari apa aja? 1. Terdiri dari titik potong grafik dengan sumbu X. Artinya di situ titik potongnya nanti adalah C,0. Artinya nanti kalian cari di tabel ini. Ya, tabel ini yang merupakan sumbu X, yaitu cari Y-nya yang 0. C,0 misalkan nanti ada 3,0, berarti itu adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Paham ya? Nah, yang kedua, yang B. Yang B itu adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Artinya X-nya itu sama dengan 0, C. Jadi nanti kalian di tabel cari yang titik potong grafiknya melalui sumbu Y, artinya X-nya 0. Berarti 0, C. Cari di tabel sini.
berapa koma berapa, 0, berapa. Ya, paham ya? Dan yang ketiga, sumbu simetri grafik. Apa sih sumbu simetri grafik? Sumbu simetri itu membagi grafiknya menjadi dua bagian yang sama. Oh, misalkan nanti grafiknya menghadap ke bawah, misalkan seperti ini, misal ya. Ada di mana nanti titiknya yang membagi dua ini? Oh, ada di sini. Nah, misalkan ini yang disebut dengan grafik, yang disebut dengan sumbu simetri grafik. Sumbu simetri grafik tadi katanya Ibu, sumbu simetri membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Membagi dua bagian yang sama. Paham ya ini maksudnya? Ibu contohkan di sini bagi dua bagian yang sama. Ini dibagi, seret. Nah, ini yang disebut sumbu simetri. Nah, kalian nanti cari lagi titik puncaknya. Mana titik puncaknya? Titik puncaknya grafik ini. Oh, ini kalau menghadap ke atas. Kalau menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, ini titik puncaknya. Paham ya? Jadi kalian nanti cari titik potong grafik melalui sumbu X, cari titik potong grafik melalui sumbu Y, cari sumbu simetrinya, terlebih dahulu membagi grafiknya. Yang keempat adalah cari titik puncaknya. Nah, paham ya? Silakan dilanjutkan tugasnya Ibu tadi. Yang ini terlebih dahulu tugasnya apa tadi? Yang pertama, meneruskan tabelnya. Yang kedua, menggambar. Yang ketiga, mencari 4 unsur-unsur grafik fungsinya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Jadi, Ibu akhiri sampai di sini materi hari ini. Kita lanjut materi yang akan datang. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.